Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bab rasio dan proportion. Saya Cindy Mitika Sari akan menjelaskan pengertian dari rasio. Next. Next, Kak Ella. Rasio adalah perbandingan antara dua angka, di mana angka pertama rasio atau perbandingan. Rasio adalah perbandingan antara dua angka, di mana angka pertama dalam rasio adalah pembilang dan angka yang kedua dalam rasio adalah penyebut. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A dibagi B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama, dinyatakan oleh dua bilangan yang dihubungkan oleh titik dua, pecahan, atau persen, sering disebut dengan rasio. Contohnya yaitu perbandingan dari 3 terhadap 4 dapat ditulis sebagai 3 dibagi 4, atau 3 dan 4 disebut unsur perbandingan. Jika A dan B adalah dua angka, maka rasio A terhadap B adalah A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Next. Di sini perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai yaitu upaya membandingkan dua buah objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang ditambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Maka dari itulah perbandingan senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Di sini contoh perbandingan senilai yaitu sejumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang, jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan, dan jumlah pekerja dengan gaji pekerja, serta lain sebagainya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memberikan relasi atau hubungan antara dua besaran yang jika salah satu besaran diperbesar, maka besaran lainnya akan diperkecil, dan sebaliknya. Contohnya yaitu banyaknya pekerja dengan waktu pengerjaan, dan perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Next. Next, Kak Ella. Yang slide sebelumnya. Rumus perbandingan. Rumus perbandingan senilai yang digunakan adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dapat kita perhatikan bahwa nilai A1 sama dengan nilai B1 dan nilai A2 sama dengan nilai B2. Rumus perbandingan
yang digunakan untuk perbandingan berbalik nilai adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Next. Di sini ada contoh soal perbandingan senilai. Pembuatan kolam ikan dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja sebesar Rp300.000. Namun, pemilik kolam ikan tersebut ingin mempercepat pembuatannya, maka dari itu menambahkan 4 orang lagi. Hitunglah berapakah jumlah gaji tambahannya. Kita tulis diketahui dulu, yaitu A1 sama dengan 8, B1-nya yaitu 300.000 dan A2-nya 4. Ditanya B2. Maka nilai B2 yaitu menggunakan rumus perbandingan senilai pada slide sebelumnya, yaitu A1 dibagi B1 sama dengan A2 per B2. Kita sudah mengetahui bahwa A1 8, B1 300.000, A2-nya 4, B2-nya ditanyakan. Maka kita langsung mengalihkan secara menyilang. 8 dikali B2 sama dengan 300.000 dikali 4. B2 yaitu 1.200.000 dibagi 8. Hasilnya yaitu 150.000. Maka jumlah gaji tambahannya sebesar 150.000. Next. Contoh soal untuk perbandingan berbalik nilai. Untuk memanen seluruh hasil kebun sawit, 5 orang pekerja membutuhkan waktu 21 hari. Berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari? Pekerjanya yaitu 5 dalam waktu 21 hari. Berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen hasil kebun dalam waktu 15 hari? Maka pekerjanya ditambah berapa? Maka kita bisa mengalihkan silang, yaitu 5 dikali 15 dengan 21 dikali X. Hasilnya itu 105 sama dengan 15 dikali X. Oh, ini kita tidak mengalihkan silang, tetapi kita langsung mengalihkan dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut, yaitu 5 dikali 21 sama dengan 15 dikali X. Maka dari itu 105 sama dengan 15 kali X, 105 dibagi 15 sama dengan X, dan 7 sama dengan X. Maka banyak pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari sebanyak 7 orang. Next. Selanjutnya yaitu Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ella. Selanjutnya yaitu rasio dan harga satuan. Yang pertama rasio. Setiap kali rasio membandingkan dua besaran yang memiliki satuan yang berbeda dan tidak ada satuan yang dapat dikonversikan ke yang lain, maka rasio tersebut disebut laju. Kemudian suatu rasio dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana ketika bagian numerik dari penyebutnya adalah 1. Untuk mencapai hal ini kita menggunakan pembagian. Contohnya, jika kita melakukan perjalanan sejauh 120 mil dalam 3 jam, maka kecepatan rata-rata kita yang dinyatakan sebagai rasio per mil terhadap jam adalah 120 mil per 3 jam, sehingga dapat dinyatakan 40 mil per jam.
Contoh soal yang pertama. Sebuah kereta api menempuh jarak 125 mil dalam 2 jam. Berapa kecepatan rata-rata dalam mil per jam? Solusi perbandingan mil dengan jam adalah 120 mil per jam. Sehingga ditemukan 62,5 mil per jam. Jika kereta api menempuh jarak 120 mil dalam 2 jam, maka kecepatan rata-ratanya adalah 62,5 mil per jam. Contoh soal yang kedua, sebuah mobil menempuh jarak 90 mil dengan 5 galon gas. Berikan rasio mil ke galon sebagai laju dalam mil per galon. Solusi perbandingan mil dengan galon adalah 90 mil per 5 galon. Sehingga ditemukan 18 mil per galon. Selanjutnya yaitu satuan harga. Salah satu jenis tarif yang sangat umum adalah harga satuan. Penetapan harga satuan adalah perbandingan harga terhadap kuantitas ketika kuantitas adalah 1 unit. Contoh, sebotol 1 liter minuman ringan tertentu berharga 1,19 US dollar. Sedangkan botol 2 liter minuman yang sama berharga 1,39 US dollar. Mana yang lebih baik dibeli? Artinya, mana yang lebih murah per liternya. Sehingga harga satuan untuk botol 1 liter adalah 1,19 US dollar per liter, sedangkan harga satuan untuk botol 2 liter adalah 69,54 per liter. Botol 2 liter adalah pembelian yang lebih baik. Contoh soal yang selanjutnya, sebuah supermarket menjual susu rendah lemak dalam 3 kontainer dengan harga sebagai berikut. 1 galon sama dengan 3,59 US dollar. 2 galon sama dengan 1,99 US dollar. 1 kuartal sama dengan 1,29 US dollar. Di mana 1 kuartal sama dengan 1/4 galon. Berikan harga satuan dalam dolar per galon untuk masing-masing solusi. Karena 1 kuartal sama dengan 1/4 galon, maka kita memiliki 1 galon kontainer sama dengan 3,59 US dollar per galon. Lalu 1/2 galon kontainer sama dengan 1,99 US dollar per 1/2 galon, sama dengan 1,99 US dollar per 0,5 galon, sehingga ditemukan 3,98 US dollar per galon. Nah, lalu yang 1 kuartal kontainer sama dengan 1,29 US dollar per 1 kuartal, sama dengan 1,29 US dollar per 0,25, sehingga ditemukan 5,16 US dollar per galon. Di mana 1 galon kontainer memiliki harga satuan terendah, sedangkan 1 kuartal kontainer memiliki harga satuan tertinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lila Fati. Terima kasih Kak Ella. Saya akan menjelaskan 4.3 mengenai solving equation by division. Memecahkan persamaan dengan pembagian. Sebelum mengetahui solving equation by division, saya akan menjelaskan mengenai apa itu equation atau persamaan. Persamaan atau equation adalah pernyataan matematika yang dibentuk dengan menempatkan tanda sama dengan antara dua ekspresi numerik dan variabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai solving, yaitu penyelesaian persamaan.
yang merupakan bilangan yang dapat dimasukkan ke dalam variabel untuk membuat pernyataan bilangan yang benar. Sehingga untuk solving equation by division atau memecahkan persamaan dengan pembagian adalah suatu penyelesaian pada pernyataan matematika dengan melakukan pembagian untuk mencari nilai variabel sehingga menjadi pernyataan yang benar. Contohnya, memecahkan persamaan seperti 3 kali N sama dengan 12. Dengan menemukan angka yang untuk mengganti N akan membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar. Solusinya yaitu persamaan 3N sama dengan 12, kita mengetahui bahwa N sama dengan 4. Karena ketika N sama dengan 4, kita substitusi persamaan 3 kali N sama dengan 12 menjadi 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 4, 12. Sehingga menjadi benar pernyataan tersebut 12 sama dengan 12. Masalah dengan metode penyelesaian persamaan ini adalah kita harus menebak solusi dan kemudian memeriksa pada persamaan untuk melihat apakah itu berhasil atau pernyataan benar. Kemudian di bagian ini kita akan mengembangkan metode penyelesaian persamaan seperti 3 kali 6 sama dengan 12 yang tidak memerlukan menebak. Next, Kayla. Ya, ini pada bab pecahan dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah pecahan, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membagi faktor-faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Contohnya saja, 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7 itu dapat dibagi dengan 2 kali 5. Di sini kan penyebutnya itu 2 sama 5, maka pembilangnya dapat dibagi dengan angka yang sama dengan penyebutnya, sehingga menjadi 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Proses di atas dapat digunakan juga pada permasalahan yang mengandung variabel dengan cara membagi faktor-faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Contohnya, 2 kali N kali 7 kali 11 dibagi dengan N kali 11. Karena N sama 11 di pembilang sama penyebut itu sama, kita dapat menuliskan 2 kali 7. Mohon maaf ini salah ketik, ya, seharusnya 14. Ayla, next. Untuk soal 1, selesaikan untuk 5 kali N dibagi 5 dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan, sehingga 5 kali N dibagi 5. Sehingga 5 kali N per 5 itu karena faktornya sama yaitu 5 antara pembilang dan penyebut, kita tinggal bagi saja sehingga hasilnya yaitu N. Next. Untuk soal 2. Selesaikan persamaan 7 kali Y sama dengan 42 dengan membagi kedua ruas dengan 7. Bagi kedua sisi dengan 7 sehingga 7 kali Y per 7 sama dengan 4 per 2 per 7. Karena faktor pembilang sama penyebut sama yaitu 7, kita tinggal cari Y. Karena 42 dibagi 7 itu sama dengan 6. Kita dapat mengetahui bahwa Y sama dengan 6. Kita dapat mengecek hasil tersebut dengan mengganti Y dengan 6 pada persamaan asli. Persamaan aslinya berapa? 7 kali Y sama dengan 42. Dengan Y sama dengan 6, sehingga persamaan 7 dikali Y sama dengan 42. 7 dikali 6 sama dengan 42. 7 dikali 6, 42. Mohon maaf, itu 42 bukan 12. Salah ketik. Oleh karena itu, karena 42 sama dengan 42, pernyataan menjadi benar. Nah. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 5
Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan.